Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budiranto dengan NPM 22041090901002. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang altrasi dan bagaimana cara pembentukan altrasi dan beberapa macam-macam altrasi. Yang pertama itu pengertian dulu dari altrasi. Altrasi itu merupakan perubahan komposisi mineral, batuan dan dalam keadaan padat karena adanya pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi yang tidak dalam kondisi isokimia yang menghasilkan mineral lempung, kuarsa, oksida atau sulfida logam. Kemudian proses altrasi ini merupakan peristiwa sekunder yang berbeda dan metamorfisme yang merupakan peristiwa primer. Kemudian lanjut ke altrasi hidrotermal. Definisi dari altrasi hidrotermal ini termasuk ke dalam proses yang sangat kompleks yang melibatkan perubahan mineralogi, kimiawi dan tekstur yang disebabkan oleh kondisi evolusi fisiokimia. Yang dimana proses altrasi ini merupakan suatu bentuk metamorfisme, yaitu pertukaran komponen kimiawi atau cairan-cairan dengan batuan dinding. Kemudian ada altrasi hidrotermal yang akan bergantung kepada beberapa aspek. Yang pertama itu karakter batu dinding, kemudian ada karakter fluida, kemudian ada kondisi tekanan dan temperatur pada saat reaksi berlangsung. Kemudian ada yang keempat, ada konsentrasi. Yang kelima ada lamanya aktivitas hidrotermal pada batuan yang teraltrasi tersebut. Kemudian pembahasan mengenai batu dinding atau wall rock. Batuan dinding ini merupakan batuan di sekitar intrusi yang melingkupi umumnya yang mengalami altrasi hidrotermal. Dari batuan dinding ini mengalami derajat dan lamanya proses altrasi akan menyebabkan perbedaan dan intensitas altrasi tersebut yang mempengaruhi stabilitas dan pembentukannya. Stabilitas dari batuan dinding ini diakibatkan karena altrasi sering membentuk pola altrasi atau style of alteration pada batuan. Kemudian masuk ke host rock. Host rock ini merupakan batuan yang mengandung biji atau sesuatu batuan yang dapat dilewati larutan, yang dimana satu endapan biji ini terbentuk dan terintrusi maupun batuan dinding atau batuan yang bertindak sebagai host rock. Kemudian masuk ke reaksi-reaksi pada proses altrasi. Yang pertama ada hidrolisis, yang kedua ada hidrasi, yang ketiga ada metamorfisme, yang keempat ada tanah, yang kelima ada dekarbonisasi reaksi, yang keenam ada kimia yang menghasilkan silika dan oksida dan silisifikasi silika. Kemudian masuk ke pembahasan hidrolisis yang merupakan proses pembentukan mineral baru akibat terjadinya reaksi kimia antara mineral tertentu, yakni dengan ion H+ dan contohnya itu kalsi 03 plus H2O atau AQ, dan feldspar, muscovite atau cersite, kemudian kuarsa. Kemudian masuk ke hidrasi, merupakan proses pembentukan mineral baru dengan adanya penambahan molekul H2O. Reaksi ini menghasilkan 2Mg2SiO4 plus 2HO2, kemudian 2H plus Mg3SiO205 atau OH, kemudian 4 plus Mg2 atau yang disebut dengan olivine serpentinite. Masuk ke tipe-tipe altrasi. Menurut Kriese 1996 dan Sutarto 2004 membuat klasifikasi altrasi hidrotermal pada endapan tembaga porfiri menjadi 4 tipe, yaitu porfiritik, argilik, potasik, dan himpunan kuarsa serisitit.
Kemudian Lowell dan Wilbert 1970 dan Soutarto 2004 membuat model-model ultrasi mineralisasi juga pada endapan biji porfiri yang menambahkan istilah zona Philip untuk himpunan mineral kuarsa. Mineral kuarsa, sersirit, pirit, klorit, urit, rutil, dan kalkopirit. Lanjut ke pembahasan. Ini merupakan beberapa endapan dari porfiritik, filit, argilik, dan potasik, yang dimana pada gambar ini terdapat beberapa informasi di dalamnya. Kemudian masuk ke pembahasan tipe-tipe ultrasi. Terdapat beberapa tipe antara lain, yaitu yang pertama itu ada porfiritik, dicirikan dengan kehadiran klorit sebagai klorit disertai dengan beberapa mineral epidot, ilit atau sersit, kalsit, albit, dan anhidrit. Kemudian terbentuknya mineral ini pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius pada pH yang mendekati netral dengan salinitas beragam yang terjadi pada umumnya mempunyai permeabilitas rendah. Kemudian argilik. Pada tipe argilik ini terdapat dua kemungkinan, yang itu merupakan himpunan mineral-mineral muskovit, kaolinit, monmorilit, dan muskovit, klorit, momorilonit. Kemudian mineral pada tipe argilik ini terbentuk pada temperatur 100 sampai 300 derajat menurut Pijarno 1992 dan Sutarno 2004, yang termasuk ke dalam fluida asam netral dan salinitas rendah. Kemudian yang ketiga ada potasik. Potasik ini terbentuk pada zona ultrasi yang berada pada bagian dalam suatu sistem hidrotermal dengan kedalaman bervariasi, umumnya lebih dari beberapa ratus meter. Zona ultrasi ini dicirikan oleh mineral ubahan yang berupa biotit sekunder, feldspar, kuarsa, serisit, dan magnetit. Kemudian ciri lainnya melimpahnya himpunan muskovit biotit alkali feldspar, magnetit. Anhidrit sering hadir sebagai aksesori dari potasik, serta jumlah kecil dari albit dan titanit seven atau rutil yang kadang terbentuk di dalamnya. Alterasi potasik terbentuk pada daerah yang dekat dengan batuan beku intrusif yang terkait dengan fluida yang panasnya hingga mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Kemudian salinitas dari potasik ini tinggi dengan karakter magmatik yang kuat. Kemudian masuk ke nomor 4, yaitu ada filik. Filik ini terbentuk pada zona alterasi pada bagian luar zona potasik, yang dimana batas zona alterasi ini berbentuk sirkular yang mengelilingi zona potasik yang berkembang pada intrusi. Kemudian zona ini dicirikan oleh kumpulan mineral serisit dan kuarsa sebagai mineral utama, dengan mineral pilit yang melimpah serta sejumlah mineral anhidrit. Zona ini kemudian tersusun oleh himpunan mineral-mineral kuarsa sersirit sampai pirit yang umumnya tidak mengandung mineral-mineral ataupun alkali feldspar di dalamnya. Kemudian lanjut ke 5, itu ada porfiritik dalam atau inner porfiritik. Menurut Heidenquist and Lindequist pada 1985, zona alterasi ini pada sistem epitermal sulfidasi dari porfirit ini rendah, yang kaya akan klorida pH dan mendekati akan klorida pH-nya mendekati netral. Umumnya menunjukkan zona alterasi ini seperti pada sistem porfiri, tetapi menambahnya istilah inner porfiritik untuk zona pada bagian yang bertemperatur hingga lebih dari 300 derajat Celcius yang dicirikan oleh kehadiran epidot, actinolit, klorit, dan ilit. Kemudian lanjut ke poin 6, ada argilik lanjut atau advanced argilik. Argilik lanjut atau advanced argilik ini untuk sistem subthermal sulfida atau kaya asam sulfat ditambahi istilah mineral porfirit andalusit plus kuarsa sumalin dengan energi luzonik. Untuk temperaturnya tuh berkisar antara 250 sampai 350 derajat Celcius, atau himpunan mineral kaolinit, alunit, kuarsa pirit untuk temperatur yang lebih rendah
sekitar 180 derajat Celcius. Kemudian masuk ke poin ketujuh, itu ada ultrasi skat. Ultrasi skat ini terbentuk akibat adalah kontak antar batuan yang sumber dengan batuan karbonat. Zonanya sangat dipengaruhi oleh komposisi batuan yang kaya akan kandungan mineral karbonat. Kemudian pada kondisi yang kurang akan air, zona ini disediakan pembentukan mineral garnet, yang garnet, klinopyroxene, dan wollastonite, serta mineral magnetit dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan pada kondisi yang kaya akan air, zona ini disediakan oleh mineral klorit, termolit, akibat aktinolit dan kalsit. Kemudian terdapat larutan hidrotermal. Kemudian ke poin 8 itu ada greisen. Greisen ini merupakan mineral yang terdapat pada kuarsa atau lipidotit dan mineral aksesoris seperti topas, turmalin, dan fluorit yang dibentuk oleh alterasi metasomik pos sampai magmatik granit. Kemudian yang poin ke-9 ada silicifikasi, merupakan salah satu tipe alterasi hidrotermal yang paling umum dijumpai dan merupakan tipe yang paling terbaik. Bentuk umum dari silicifikasi ini seperti E-quartz atau B-quartz atau rendah kuarsa. Kemudian temperatur pada umumnya tuh tinggi dan kandungan kuarsanya tuh lebih dari atau tinggi kandungan kuarsanya. Untuk temperaturnya tuh lebih dari 523 derajat Celcius, yang terdiri dari mineral tridimit, kristobalit, opal sampai kalsedon. Kemudian yang ke-10 itu adalah serpentinisasi. Serpentinisasi merupakan batuan yang telah berubah menjadi serpentinit, yang mineral ubahan kripiolit. Di samping ada juga mineral-mineral lainnya. Batuan ini semulanya merupakan batuan basa atau andesit yang berubah karena proses hidrotermal. Maka batuan basa ini kemudian berubah menjadi serpentinitasi. Misalnya grulit, contohnya tuh di grulit di Sulawesi, Kalimantan, yang diubah menjadi serpentinitasi. Serpentinitasi ini bisa pula terjadi akibat dari wet sharing. Tetapi daerah yang teralterasi relatifnya sangat kecil. Kemudian ini merupakan gambar dari high sulfidation dan low sulfidation, di mana di situ terdapat beberapa mineral-mineral maupun proses yang ada dalam konteks yang kita bicarakan pada saat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Wahyu Wiranto mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.